Keren, langsung angkat bicara, tak gentar hadapi striker Jepang, Maarten Paes. Saya pernah hadapi Lionel Messi. Sangat tidak menyangka, iri lihat demam sepak bola di Indonesia, bek Jepang Yuto Nagatomo ungkap kekagumannya. Begini katanya. Mantap, Shin Taeyong siap turunkan Kevin Dix di laga Indonesia vs Jepang. Pengganti tangguh Miss Hilgers. Jadi simak berita selengkapnya sebagai berikut. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Keren, langsung angkat bicara, tak gentar hadapi striker Jepang, Maarten Paes. Saya pernah hadapi Lionel Messi. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes mengaku tak gugup sama sekali menghadapi striker Jepang. Ia menegaskan sudah pernah melawan Lionel Messi jadi tak gentar sama sekali. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus mencuri poin dari Jepang agar bisa kembali bersaing ke posisi 4 besar. Pasalnya, timnas Indonesia dituntut lolos ke putaran keempat, sehingga mereka dituntut untuk bisa finish di posisi 4 besar. Ini karena hanya peringkat ketiga dan keempat yang bisa kembali bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang menempati posisi puncak dan runner-up akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, ini tak akan mudah karena timnas Indonesia akan menghadapi tim terkuat di Asia yakni Jepang. Apalagi Jepang saat ini memiliki banyak pemain hebat dan tentunya striker yang bisa memberi ancaman ke gawang tim merah putih. Terkait ini, Maarten Paes menanggapi dengan santai bahwa ia tak akan gentar menghadapi striker Jepang. Menurutnya, ia pernah melawan mega bintang Argentina Lionel Messi di MLS. Oleh karena itu, ia tak gugup sama sekali meski melawan penyerang-penyerang hebat milik Jepang. Saya tidak terlalu gugup menghadapi striker Jepang, ujar Maarten Paes. Saya sudah pernah main dengan Messi, jadi saya tidak terlalu nervous, ucapnya. Menurut pemain berusia 26 tahun tersebut menghadapi langsung striker tim lawan itu sudah tugasnya. Untuk itu, ia tak terlalu pusing harus menghadapi striker tim berjulukan Samurai Biru tersebut. Itu meladeni striker memang merupakan tugas saya, kata Paes. Saya akan mempersiapkan diri layaknya yang selalu saya lakukan selama ini. Walaupun ia tak merasa gugup menghadapi pemain-pemain Jepang. Maarten Paes mengaku ia memang gugup jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi ini. Namun, ia lebih gugup karena ingin bisa memberikan permainan terbaik. Pasalnya, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di SUGBK dan ini akan mendapat dukungan langsung dari supporter. Oleh karena itu, ia lebih gugup karena ingin memberikan yang terbaik agar tim merah putih meraih hasil maksimal nantinya. Saya tetap merasa gugup di skala yang tepat ketika bermain di GBK karena perasaan ketika tampil di sana sangat luar biasa, kata Maarten Paes. Dan siapapun yang harus berhadapan dengan saya, akan saya hadapi. Saya bakal percaya pada kemampuan saya, tuturnya. Sangat tidak menyangka, iri lihat demam sepak bola di Indonesia, bek Jepang Yuto Nagatomo ungkap kekagumannya. Begini katanya, bek Jepang Yuto Nagamoto mengaku iri dengan deman sepak bola Indonesia menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang akan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Jumat tanggal 16 November tahun 2024. Skuad Jepang yang berangkat dari Bandara Haneda tiba di Bandara Soekarno-Hatta,
Tangerang pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2024 pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Yuto Nagamoto mengaku tak merasa capek dengan perjalanan yang ditempuh. Apalagi pesawat yang mengangkut skuad Jepang sempat putar balik dan harus mengganti penerbangan ke malam hari. Saya sama sekali tidak merasa lelah. Sebaliknya, saya senang bisa mendapatkan berbagai pengalaman seperti itu, kata Yuto Nagamoto. Saya rasa pengalaman itu akan membekas dalam diri saya dan membuat saya lebih kuat, ujarnya. Skuad Jepang telah ditunggu oleh banyak wartawan Indonesia untuk meliput kedatangan. Yuto merasa tersentuh dengan antusiasme sepak bola Indonesia. Ini jarang terjadi. Saya sangat iri, ujar Nagamoto. Ex-pemain Inter Milan itu merasa bak bintang Hollywood karena begitu banyak media yang meliput di bandara. Saya tiba di bandara pukul 2 pagi, dan sebenarnya ada sekitar 10 kamera TV dan penggemar berkumpul di sana. Saya rasa itu bukan sesuatu yang sering Anda lihat, kata Yuto Nagamoto. Bandara sangat bising pada pukul 2 pagi sehingga saya merasa seperti bintang Hollywood, dan media sangat mengagumkan. Saya tidak sering mengalami ini, ujarnya. Yuto mengaku siap bermain di hadapan 70.000 supporter timnas Indonesia yang bakal memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seperti terakhir kali kami bermain melawan Arab Saudi, saya menonton dari bangku cadangan, dan saya benar-benar bersemangat dengan adrenalin. Jadi saya sangat berterima kasih atas 70.000 sorakan tandang, dan saya pikir itu akan membakar semangat. Saya tidak peduli apakah itu 70.000 atau 100.000, saya hanya ingin mereka datang, ujarnya. Mantap, Shin Tae-yong siap turunkan Kevin Dix di laga Indonesia vs Jepang. Pengganti tangguh Miss Hilgers. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan akan memainkan Kevin Dix untuk melawan timnas Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix baru tiba di Jakarta pada Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Bek FC Copenhagen di Liga Denmark itu bergabung dalam latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta Pusat, pada hari yang sama. Tidak usah khawatir. Kevin Dix akan dimainkan 100% di timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Kehadiran Kevin Dix akan menjadi pengganti yang sepadan untuk Miss Hilgers. Bek berusia 23 tahun itu tidak dilepas klub Belanda, FC Twente, ke timnas Indonesia akibat cedera hamstring. Berusia 28 tahun, Kevin Dix sudah kenyang pengalaman di Eropa. Selain di Liga Denmark, pemain keturunan Maluku ini juga pernah beraksi di Liga Champions hingga Conference League. Kevin Dix bergabung dengan FC Copenhagen sejak 2021. Sampai dengan saat ini, pemain berpostur 186 cm itu telah mencatatkan 151 penampilan, 18 gol, 18 assist, 25 kartu kuning, dan 3 kartu merah. Untuk ukuran bek, jumlah gol Kevin Dix termasuk banyak. Ia adalah pilihan utama FC Copenhagen untuk mengeksekusi penalti. Kevin Dix adalah bek versatile. Tidak hanya menjadi bek tengah, ia juga dapat berperan sebagai fullback kanan dan kiri. Bersama FC Copenhagen di musim ini, Kevin Dix telah bertanding 25 kali. Statistiknya ialah 7 gol, 2 assist, dan 6 kartu kuning selama 2172 menit di atas lapangan.